bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Ucap syukur kepada kedua kami persembahkan kepada Tuhan di hari Minggu ini. Kiranya Tuhan senang dengan ibadah kami. Kami buka hati kami mau terima renungan firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Jadi saudara-saudara, gereja ini kan gereja Sabda Bahagia. Ini sebenarnya untuk memperingati khotbah Yesus di atas bukit tentang 8 ucapan bahagia. Dan kita nggak tahu memang di mana Yesus tepatnya berkhotbah, tapi memang Yesus pernah berkhotbah di bukit. Ini entah di mana, tapi dia pernah berkhotbah di bukit, dan salah satu bagian daripada khotbah di bukit itu adalah 8 ucapan sabda bahagia. Yang kalau kita perhatikan, ternyata konsep bahagianya Yesus sangat berbeda dengan konsep bahagianya dunia. Kalau konsep bahagianya dunia itu selalu dihubungkan dengan kepada kuantitas berapa banyak. Tapi ternyata konsep bahagianya Yesus itu selalu dihubungkan dengan yang kualitasnya. Contohnya ya, kalau orang dunia itu berbahagia itu kalau dia kaya. Semakin kaya menurut orang dunia, yang diajarkan orang dunia, maka akan semakin bahagia. Walaupun sebenarnya konsep ini kan tidak benar, karena kita tahu ada begitu banyak orang yang kaya tapi tidak bahagia di dunia. Nah, kalau konsepnya Yesus bukan semakin kaya semakin bahagia, tapi justru konsepnya Yesus adalah berbahagialah orang yang apa? Miskin di hadapan Tuhan. Beda ya saudara-saudara ya. Nah, kalau konsepnya dunia, berbahagia itu kalau orang bersuka cita, ya, orang bergembira, orang pesta, itu bahagia. Walaupun sebenarnya memang ada orang yang setiap malam pesta tapi hidupnya tidak bahagia. Artinya memang ini kebenaran yang disampaikan dunia itu tidak benar 100%. Nah, kalau dia mengajarkan berbahagia itu bersuka cita, berpesta, bergembira, itu bahagia. Tapi beda dengan Yesus. Yesus juga justru mengajarkan berbahagialah orang yang berduka cita, karena ia akan dikuburkan. Jadi sudah lihat ya, konsep bahagianya orang dunia yang diajarkan dunia memang sangat berbeda dengan konsep bahagianya Yesus. Karena memang Yesus mengajarkan untuk berbahagia itu perlu kualitas, bukan kuantitas. Kualitas hidup kita inilah yang membuat kita bahagia. Bukan kuantitas, bukan berapa banyak mobil kita, berapa banyak harta kita, berapa banyak kesenangan kita, bukan itu. Ya, Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Tapi Yesus mengajarkan kalau mau berbahagia harus punya kualitas hidup yang baik. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-6 berkata begini, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kembali kan beda kan? Kalau dunia mengajarkan berbahagialah orang yang kenyang, betul nggak ya? Kalau kita nggak kenyang, susah bahagia. Tapi kan sebenarnya tidak selalu benar kan hal ini kan? Ada orang kenyang tapi tidak bahagia kan? Nah, tapi Yesus mengajarkan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa artinya lapar dan haus? Terima kasih Tuhan untuk renungan firman-Mu, salah satu dari ucapan bahagia yang Kau khotbahkan 2000 tahun yang lalu, dan kami mau mentaatinya Tuhan. Kami mau menjadi orang-orang yang berbahagia. Kami mau haus dan lapar akan firman-Mu, selalu bergairah, bersemangat untuk mencari firman-Mu, dan kami akan dipenuhi oleh firman-Mu, dan hidup kami akan dipimpin oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami terus-menerus ada dalam firman Tuhan, kami berucap syukur akan pimpinan dalam hidup kami. Di nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.
Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Sekali lagi persembahan ini akan kita persembahkan. Berkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Siang pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Saya doa ya buat persembahan ini ya. Tuhan, umat-Mu membawa persembahan kepadamu dalam ibadah ini. Kiranya Tuhan terima dengan senang hati dan Tuhan memberkati setiap persembahan dari anak-anak-Mu. Apa yang mereka tabur, kiranya mereka menuai dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami mempersembahkan persembahan ini dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ibadah sudah selesai, kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami dan kami mengalami kuasa dari ibadah. Sekarang terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang damai sejahtera sukacita dari Tuhan Yesus, penyertaan bimbingan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held